Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan santapan jiwaku. Tak terasa kita sudah memasuki hari Minggu biasa, pekan kelima di tahun B. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang kita terima, untuk kesehatan, untuk sukacita, kegembiraan, dan semua rezeki, penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mau merenungkannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hari ini Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 akan menemani hari Minggu kita. Dan semoga bacaan hari ini senantiasa menguatkan kita untuk terus bersaksi dan melayani sesama dalam cintanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kita pergi ke tempat lain, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Ini suatu kalimat yang menarik dari Yesus. Mari kita pergi memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang ke dunia. Kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang mengatakan, celakalah aku, kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudari, suatu pengalaman yang menarik yang kita dengar hari ini. Pengalaman cinta Tuhan. Penginjilan Yesus atau karya pewartaan Yesus bukan hanya satu teori. Tapi kita mendengar hari ini bahwa pewartaan Injil harus dinyatakan dalam kesaksian hidup, yaitu pelayanan.
Pelayanan menjadi prioritas Yesus dalam seluruh kehidupannya. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan diri, jiwa, raga, nyawaku bagi sesama." Inilah makna dari pengabdian yang sesungguhnya. Inilah makna dari pemberian diri yang sesungguhnya. Inilah makna dari pelayanan yang sesungguhnya. Maka Santo Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Yang dimaksud oleh Paulus bukan hanya berbicara tentang teori, tapi ia berbicara tentang praktek, tentang kenyataan dan kesaksian hidup. Maka Yesus membuktikan bagaimana cinta Bapa yang dibawa oleh Yesus. Ia mewujudkan dalam pelayanannya. Ia dikatakan dalam kitab suci, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Oleh karena banyak orang datang untuk mencari Yesus. Dikatakan oleh para murid, Tuhan, semua orang mencari Engkau. Begitu terpesonanya figur Yesus, diri Yesus, sehingga begitu banyak orang mencarinya. Kita mendengar bagaimana pertama-tama Yesus dan para murid begitu antusias, begitu cepatnya melayani orang-orang yang datang. Ketika mertua Simon terbaring sakit demam, ada rasa yang menarik mereka untuk pergi melayani. Dan sangat luar biasa juga kalau kita dengar sesungguhnya bahwa dikatakan itu setelah mertua Simon sembuh, perempuan itu melayani mereka. Kisah pelayanan Yesus dan para murid menggugah orang-orang yang telah disembuhkan, dan salah satunya ibu mertua Simon. Ada sentuhan kasih, ada pandangan yang penuh cinta dan mesra, ada sapaan yang menghangatkan, yang membuat orang-orang yang datang kepada Yesus menemukan sukacita. Makanya kadang-kadang kita mendengar setelah Yesus menyembuhkan, mengampuni, membangkitkan mereka, lalu mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Karena ada satu kekaguman, sesuatu yang mempesona dalam diri Yesus, sehingga orang semua ingin mengikutinya. Tapi apakah Yesus membanggakan diri? Tidak. Sebab kemuliaan yang Yesus bawa adalah kemuliaan Bapa. Maka Bapa harus dimuliakan. Ini sangat luar biasa, ciri dari pelayanan Yesus. Dan kita ingin belajar dari ciri pelayanan Yesus, yaitu pelayanan yang penuh kasih, tanpa memegahkan diri, tanpa menonjolkan diri, tanpa mencari popularitas. Ia memberikan apa adanya, tetapi memberikan yang sempurna. Tidak ada satupun yang merasa kesusahan, tetapi semua orang menjadi sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudari, inti dari pewartaan kita pada hari ini adalah melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, melayani dengan semangat pengorbanan. Walaupun kadang-kadang kita mendengar dalam Injil Yesus sampai lupa makan, mungkin kadang-kadang tidurnya sedikit, kecapean. Kadang-kadang Yesus lagi mengasingkan diri, lagi berdoa, orang sudah datang mencari dia. Tetapi Yesus mengingatkan, pelayanan kita harus didorong oleh semangat pengorbanan. Dan yang ketiga, kita adalah murid Tuhan. Murid Tuhan berarti kita semua dipanggil untuk bermisi.
Jikalau gereja adalah kita adalah gereja. Gereja hidup dengan bermisi, dan bermisi membutuhkan gereja, maka kita yang adalah anggota gereja wajib untuk bermisi. Bermisi berarti pergi mewartakan dan menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan. Gereja itu bukan hanya gedung, gereja itu bukan hanya para imam. Sebab gereja adalah kita. Kita adalah gereja. Maka tugas kita adalah untuk terus bersaksi tentang kebenaran Allah. Bersaksi tentang Injil Allah. Bersaksi tentang kerajaan Allah. Bersaksi tentang cinta Allah di dalam kehidupan kita. Dengan menghadirkan Kristus dalam diri orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, orang-orang yang mengalami kegalauan, kekhawatiran, kecemasan dalam diri orang-orang yang mati secara spiritual. Kita semua dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menguduskan kita. Mari gunakanlah hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama dengan terus mewartakan Injil Tuhan dan terus memberikan hati kita, pikiran kita, jiwa kita bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya hidup kita, dalam minggu ini, dalam keluarga kita dan segala pekerjaan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.